Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam belajar bersama Kitab Akhlaqul Banat juz 1. Kali ini saya akan merangkum pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir materi yang sudah saya paparkan, saya jelaskan. Kita belajar bersama di video-video sebelumnya. Nah, tentang perempuan yang memiliki akhlak yang baik. Penting sekali yang namanya perempuan itu memiliki budi pekerti. Tentunya karena apa? Perempuan itu adalah calon istri ya, pertama. Kemudian adalah calon ibu. Insya Allah ketika perempuan tersebut baik, maka dia akan bisa menjadi istri yang baik, akan bisa menjadi ibu yang baik. Laki-laki pun juga seperti itu. Tentunya ketika laki-laki itu ingin membangun sebuah rumah tangga, akan memilih perempuan yang nantinya baik menjadi istrinya dan baik menjadi ibu dari anak-anaknya. Nggih. Perempuan yang baik itu yang seperti apa nggih? Pun kula jelasne nggih. Perempuan yang tidak suka marah-marah, la taghdab walakal jannah. Muring-muring, madul-madul. Misalkan muring-muring ngoten nggih radi dikurangi, istighfar ngoten nggih. Karena nopo? Misalkan lak sampun dados kebiasaan nanti jadi istri suka muring-muring, suka marah-marah, jadi ibu marah-marah, akhirnya nanti anaknya juga ikut marah-marah karena ada yang ditirukan yaitu ibunya. Ketika perempuan itu tadi suka marah-marah, akhirnya apa? Suaminya mboten kerasan di rumah. Arepe balik bojoku muring-muring tok, seperti itu. Jadi memang sangat penting yang namanya perempuan itu belajar akhlak. Laki-laki pun akan mencari perempuan yang memiliki akhlak yang baik. Karena apa? Kan menginginkan keturunan yang baik pula. Kemudian perempuan tersebut tidak suka permusuhan, mboten seneng gadah musuh. Kemudian tidak suka melakukan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik niku napa? Nggih, kathah maceme. Kaya ngomong elek ngoten niku, berbicara yang tidak bagus niku nggih termasuk kobihan. Ya, tak malah kobihan, melakukan pekerjaan yang tidak baik. Berkata, makanya perempuan itu harus belajar bertutur kata yang sopan, tak lembut nggih, belajar nggih. Minimal saged ngomong sing sopan, boten misuan nggih. Ketika berbicara, ketika berjalan, ketika melakukan sesuatu niku menggunakan adab. Ketika berjalan nggih tenang, enggak usah grusak-grusu. Sampai misalkan playon grudak-gruduk. Kemudian berbicara niku nggih sing tenang, mboten usah bengok. Cemprah lah ngoten nggih. Biasanya ngoten beda nggih. Orang yang humoris dengan orang yang cemprah itu berbeda. Kalau humoris tanpa harus kita berteriak-teriak, kalau memang orangnya humoris ya yang diajak lawan bicarane niku nggih terhibur Kemudian yang di bab 3 mengenai perempuan yang tidak memiliki malu. Perempuan yang tidak memiliki malu itu tidak memiliki tata krama terhadap orang tuanya, gurunya, terhadap orang yang lebih besar mboten hormat, terhadap anak yang lebih kecil niku mboten sayang. Lah niki nggih
salah satu contoh anak perempuan yang tidak memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, memiliki tata krama. Kalau anak perempuan tadi sopan santun terhadap orang tuanya, ngomongin ning kowe basa nggih, ting bapake, ting ibuke, basane niku panjenengan, gak sampean misalkan. Aku bilang nggih, apa awakmu mak gitu, awakmu pak, ngeten niki mboten pareng. Lah mungkin lak sampun dados kebiasaan sanjang ting bapak ibuke nika wae mboten damel basa ingkang sae. Lah ting suamine mungkin nggih ngoten. Nah, laki-laki mestine ketika misalkan ingin cari istri pas ta'aruf kan ada perkenalan ngoten nggih, ngobrol. Lah sampean ngomongi cemprah-cempreng ngoten nggih. Awakmu nanti bisa mundur alon-alon mundur ya, gak jadi ngelamar karena waidi lah kok koyo ngene kan ngoten. Mestine mencari perempuan yang memiliki tata krama. Mau dipilih kan nggih? Kalau mau dipilih oleh lelaki yang baik, kita belajar memperbaiki diri sendiri dimulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin dianggap remeh-temeh ngoten nggih. Misalkan belajar basa nggih, sopan santun, misalkan jenengan ndak bisa bahasa yang Jawa halus, misalkan nggih damel bahasa Indonesia. Terus boten pareng misuh, boten pareng cekakaan. Kemudian menghormati orang yang lebih tua. Niki juga penting. Karena ketika berkeluarga ada namanya saudara nggih, ada saudara ipar, kakak, saudara ipar, mungkin adik ngoten nggih, kemudian mertua. Lah, kalau kita memiliki akhlak yang baik terhadap orang tua, misalkan kalau mertua itu seperti orang tua kita sendiri, nggih kita hormati seperti kita menghormati orang tua kita. Misalkan saudara ipar, kakak ngoten nggih, yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Insya Allah ketika berkeluarga niku dadose harmonis. Tapi kalau orang yang tidak memiliki tata krama nggih sak karepe dhewe diatur nggih mboten kenging. Aku ki yo wis ngene iki, yo wis trimon apa eneke aku ngene iki nggih mboten pareng ngoten niku. Selama kita masih hidup, kita masih bernafas, tidak ada yang namanya kita itu berhenti untuk belajar. Baik itu untuk belajar menjadi wanita yang lebih baik lagi. Kemudian bab yang keempat, yajibu an ta'addaba al bintu min sigoriha. Berbudi pekerti itu dimulai dari kecil. Seperti yang sudah pernah diceritakan nggih, ada anak perempuan yang namanya Fatimah. Fatimah ini diajak ibunya jalan-jalan ke kebun. Nah, kemudian Fatimah ini melihat ada tanaman bunga. Nah, ada bunga itu bunga mawar cantik gitu. Nah, tapi bengkong. Nah, kemudian Fatimah ini tanya sama ibunya, "Bu, napa nggih kok mawar niki cantik tapi kok bengkong?" Nah, terus ibu ini kau jawab, karena si Fatimah niki mau penasaran nggih, ibune niku jawab, "Iki wit mawar bengkong krana mulai cilike ora dijejek nih." Jadi kalau ingin belajar akhlak niku, belajar menjadi orang yang baik itu dimulai dari kecil supaya lebih mudah. Karena perempuan ini kan ibaratnya tulang rusuk nggih. Tulang rusuk niku bengkong, lah dipeksa ya kayak mawar niku wit mawar mau wis atos nggih, sampun atos batangi bengkong ngoten, sama jejeg nggih coklek. Sama juga dengan perempuan itu ya seperti tulang rusuk niku wau. Lah enten salahe ya dielingno, lah sampean peksa sampean kenceng nih nggih dados itu tugel ni'amullah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang bab kelima niki kita dijelaskan tentang nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Contoh kecil saja nggih.
Contohnya kita diberikan mata untuk melihat, digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, diberikan telinga untuk bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian lisan ini salamatul insan minal hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Jangan sampai kita berbicara baru berpikir, tapi berpikir dulu ketika akan berbicara. Jangan sampai lawan bicara kita ini merasa tersinggung, merasa didolimi, ngoten nggih. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Khilaf niku sekali, tapi kalau berkali-kali yes niku berarti watek nggih. Tapi nggih watek tasik saged dirubah asalkan ada niat untuk merubahnya. Kecuali hewan, kalau hewan itu tidak memiliki akal. Kalau manusia itu memiliki akal, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian bab yang keenam, madza yajibu alaiki lirabbiki, kewajibannya kita terhadap Tuhan kita. Kewajibannya napa? Ini bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Cara bersyukur niku pripun? Menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Gusti Allah niku mboten memberatkan kok. Misalkan kayak bulan Ramadan ngeten iki nggih. Orang yang pekerjaannya berat niku misalkan mboten puasa niku asalkan netepi syarat nggih. Kayak misalkan kerja berat di tengah, tapi jangan sampai di awal aku gak kuat, aku gak poso karena pekerjaan. Niku mboten asal. Kita lakukan dulu pekerjaan kita. Misalkan nanti ada tidak kuatnya, nggih monggo mboten poso, tapi jangan diniati tidak berpuasa. Jangan menjadikan pekerjaan itu sebagai beban, ngoten nggih. Kalau dianggap berat, mungkin setiap orang akan berpikir pekerjaanku berat, tidak ada pekerjaan yang ringan. Ibu rumah tangga nggih ngoten, mestine mikir pekerjaan ibu rumah tangga itu juga berat, ngoten nggih. Kalau dipikir seperti itu ya mboten enten sing poso. Nah, dilakukan saja dulu. Kemudian kalau kita ini mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah, maka Allah akan menambahnya. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang kufur nikmat. Sudah dikasih nikmat tapi kita tidak tahu, nggih. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 kan sudah dijelaskan nggih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau ingin hidupnya niku wau beruntung, bahagia dunia akhirat nggih, kedah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, anak perempuan yang memiliki akhlak yang baik, al-bintu sholihah, anak perempuan yang bagus. Niki bab 7. Ada seorang anak perempuan yang namanya itu Khadijah nggih. Khadijah ini disenangi oleh orang tuanya, gurunya dan orang-orang di sekitarnya karena memiliki akhlak yang baik. Allah pun menyenangi Khadijah karena Khadijah ini adalah orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah, selalu mengingat Allah di waktu tidur, di waktu bangun tidur, di waktu akan melaksanakan apapun, ketika akan makan. Kalau kita ingin melakukan aktivitas apapun, misalkan mbak-mbak, mas-mas mau sekolah, diniati tholabul ilmi nggih, menuntut ilmu, diniati ibadah kersane berkah. Kemudian bekerja, diniati ibadah supaya berkah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Jangan lupa mengawali apa yang akan kita lakukan, pekerjaan, belajar, itu diawali dengan doa.
Semoga membawa keberkahan untuk kita semua dan apa yang saya sampaikan bermanfaat nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.